nggak bisa nyamain selera kita dengan selera orang lain. Pun sama, ketika kita pakai skincare, kulit kita dengan kulit orang lain tuh berbeda-beda. Ada yang orang pakai skincare murah tapi bagus di kulitnya. Ada yang pakai skincare mahal tapi nggak cocok. Ya udahlah gitu, terserah mereka, toh mereka beli pakai duit mereka, bukan minta ke kita kan. Pantas Oya Kuya pro sama SS karena dia ikut partai PNHHH. Yo guys, balik lagi bersama saya. Tentunya kita lanjut lagi masuk ke segmennya Nikita Mirzani. Skakmat Bunda Maya bilang menjatuhkan terkait owner skincare guys. Nah seperti apa? Yuk langsung kita lihat beritanya guys. Yang takut itu owner skincare yang takut di review sama Doktif itu adalah owner skincare nakal. Ya kalau nggak nakal nggak usah takut. Kalau misalkan memang ada overclaim, benerin, bukannya menjatuhkan kayak Bunda Maya bilang. Ya itu nggak boleh tuh menjatuhkan, nggak ada yang menjatuhkan, justru dikasih tahu, jangan diulangin, benerin ya. Ini bukannya dibenerin, malah makin parah, malah jual serum goib yang ada niacinamide-nya tapi goib. Dia tahu nggak temennya ngejual produk-produk begitu? Coba deh. Belum dimasukin udah habis. Belum dimasukin udah habis. Kansa, di mana Kansa tadi ya? Udah berubah harganya? Nanti udah berubah harga ya? Turun harga dulu ya, sabar. Ini udah berubah harga? Ngelek. Enggak, ini aman kok aku. Enggak ini. Ya, oh iya jadi. Mereka nya ngelek. Kirain live. Siap sayang di ya, sama-sama. 5 4 3 2 1 Ya ampun, heboh banget. 100. Bunda kayaknya tadi belum masuk deh, Bun ulang deh. Udah masuk. Nah Masya Allah, seorang Meteo aja pakai daster demi cinta kali ya, demi cinta ke Amik. Bisa nggak di Matthew? Pakai. Ih, bahannya adem nih. Tuh kan, Matthew aja bilang bahannya adem. Bu Sui friendly guys, kalau kamu menyusui tinggal dibuka aja kancingnya. Dibuka kancingnya kayak gini. Tuh, Bu Sui friendly, udah ngok gini. Motifnya juga motif modern ya guys. Aku udah coba kan, Niki makasih yang udah check out. Jangan lupa check outnya pakai voucher. Tuh, ini bahannya adem banget. Ini kamu suka pakai kan kalau di rumah? Iya. Jadi buat cewek-cewek ya, yang udah punya suami, punya pasangan, pakai daster biar gampang. Benar. Biar capcus. ID-nya berapa? Apa sih? LD. Lebar dada. Oh, lebar dada. 120 guys. 120. Lebar dada 120. 115 sampai 120. 115 sampai 120. Karena emang kalau daster tuh kan kita konsepnya emang oversize. Ini all size ya? Satu doang? Ya, satu doang. All size. Oh guys, langsung aja di check out. 100.000 dapat 3. 100.000 dapat 3. Bener, dan ini sekali lagi kita mau ingetin ini tuh produk UMKM lokal ya. Jadi bukan ini kita support UMKM nih. Ya. 1.000 dapat 3. Saya beli makanan buat mereka kan. Menurut aku dia tuh Sela Soke ungkap alasan laporkan Doktif ke polisi. hanya SS itu yang buat aneh. Ya. Karena kan Mas Uya nggak pernah dirugikan. Mas Uya bukan di pihak masyarakat yang pernah pakai skincare dengan bahan yang berbahaya, ya kan? Jadi enteng banget Mas Uya ngomongnya. Sedangkan Doktif langsung berhadapan dengan pasien, dengan korban-korbannya. Bukan cuma satu Siapa dua tidak Mas sebelah Uya. kiri? Ribuan, bertahun-tahun. Gitu. Gimana? Mas Uya kan nggak ikut perasaannya, hatinya gimana? Datang, duitnya nggak cukup, sementara dia mukanya korban dari krem-krem yang berbahaya. Nah, ini Mas Uya bilang laporkan aja ke Badan POM, laporkan aja ke Badan POM, gitu ya. Terus selama ini bertahun-tahun gimana kejadiannya Mas Uya? Masih banyak tuh yang jualan di pasaran, bahkan MH yang sekarang lagi masuk tuh meskipun dibantarin di rumah sakit, kok bisa masuk televisi, naik engagement, dikenal publik,
sementara dia jual produk skincare yang bermerek Kuroy. Kan udah dilaporin gitu. Rocky nggak ngomong, mungkin nggak MH itu sampai sekarang bisa masuk. Ayo Mas Uya, nggak gitu ya caranya Mas Uya ya. Doktif itu konsumen, dilindungin sama Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Doktif berhak bicara, ya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih berlaku, ya. Jadi sebaiknya sarannya Doktif, kalau Mas Uya kurang paham, ya. Thank you. Kalau Mas Uya kurang paham, kalau Mas Uya mau bayarin nggak apa-apa sih. Masalahnya kan Mas Uya nggak mau bayarin pasiennya Doktif yang dateng. Guys, saya lihat satu video live-nya DP yang mengomentari tentang kedatangan Doktif di pagi-pagi ambiar. Boleh dong ya, saya sebagai netizen ikut berkomentar. Yang penting tidak mengandung sara dan tetap debat ada adab ya. Oke, jadi gini ya Mbak DP, memang sih ratingnya waktu kedatangan Doktif itu tidak setinggi rating ketika datang yang dor-dor ya. Terus juga datangnya petantang-petenteng ya, saya lihat di videonya, ini dia videonya. Dan sedikit analisa dari saya, memang kalau untuk konten-konten yang bersifat hiburan itu bisa dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk bocil. Karena pengguna sosmed di Indonesia, bocil juga menempati tingkat tertinggi. Penggunanya rame ya, bisa jadi mereka itu di antara usia 17 tahun ke bawah atau SMA ke bawah. Karena SMA itu peralihan. Jadi sedangkan kontennya Doktif atau video-video Doktif itu adalah video-video edukasi. Beda dengan petantang petenteng, dan kita juga tidak boleh melupakan ya, kebiasaan orang Indonesia, memang hal-hal yang berbau-bau hiburan itu mudah sekali viral. Contoh ya, begitu sulit. Gimana dia nggak viral tuh? Terus ada lagi Cepmek, ada lagi ada tuh yang anak UGM itu apa sih? Bersyanda gitu ya. Padahal kan kalau kita bilang konten mereka sama sekali tidak ada nilai edukasinya. Tapi ya nggak masalah karena memang konten mereka itu fokusnya ke hiburan. Setuju dengan ibu ini ya. Waduh. Tanya lagi, lo waktu di Mekah gimana? Sama kalau aku nggak di situ. Aku di sana ujungnya. Kalau kakak lagi mau masuk ke ke Masjidil Haram itu ada tuh di ujungnya sana, di ujungnya lagi. Kata gue kayak gini, lah kok dibeda-bedain? Loli kan sama emaknya udah tua kan. Nah. Ya gue teringat dong, kayak gue pikir gini, dia berangkatin orang umroh tuh tujuannya apa sih? Tujuannya apa? Waduh guys. Ubur-ubur ikan lele. Gue di komen sama Nikmek le. Asik. Pertama-tama gue mau ucapin terima kasih Kak Niki atas fast responnya. Emang paling cocok deh Kak Nikmek menurut gue jadi satpam sosmed. Fast respon, oke? Nah terus gitu yang kedua, mau menjawab ini, otak gue aja dengerin, nggak ada Kak. Aku nggak jual otak-otak. Aku jualnya ini loh. Aku jualnya daster nih Kak, daster nih ya. Ya jualan. Ada 120 juga. Nah ini dasternya baru banget ya Kak ya. Tuh ada safari black, ada juga butterfly white, ada juga teddy blue, ada juga fox maroon, ada juga monogram hitam, ada juga monogram pink. Ini bahannya satin sutra ecovero ya sayangnya. Ada juga nih safari ya. Gitu le, tak ada otak-otak le. Adanya daster le, daster. Ya, tak ada otak-otak gue bikin. Nanti aku bikin deh otak-otak. Tapi daster aja dulu le. Seneng kali loh. Suatu kebanggaan di komen nama Nikmek le. Aduh. Apa sih DP ngomongin apa sih? Pikir rating pagi-pagi ambiar kemarin kita ngedatangin Doktif, ratingnya bagus ya. Ya kan bagus gitu kan. Ya kan soalnya secara kan orang-orang kayak yang aku mau nonton gitu kan ya kan. Gue mau nonton pagi-pagi ambiar kemarin pas pada waktu Doktif datang, gue mau nonton. Nggak bagus ratingnya. Biasa aja berarti kan buzzer berarti. Tapi kalah sama anak-anak yang di TikTok yang trending di TikTok, yang kayak siapa tuh yang lagu yang Garam dan Madu. Bukan, ada lagi yang pada waktu jadi yang macam-macam yang pernah didatengin anak-anak TikTok, yang itu yang petantang. Oh, yang punya Sony itu. Itu justru yang huru hara ratingnya jelek. Terus yang dor itu ratingnya bagus. Keren. Berarti tandanya masyarakat Indonesia udah mulai pintar. Jadi kalau dibilang pro sama siapa? Aku tidak pro sama siapa-siapa. Saya pro kepada peraturan yang berlaku di Indonesia. Lab itu berbeda. Walaupun bahan kamu tuh bagus, setiap lab itu berbeda. Kenapa ditanya bahwa barang atau produk tersebut dapatnya dari mana? Takutnya kena terkontaminasi dengan bahan-bahan yang lain di dalam kandungan itu krem. Nah, makanya yang berhak untuk mengecek atau mereview itu biarkanlah BPOM.
gitu. Jadi kalau kayak kita influencer membantu BPOM untuk menyebarluaskan bahwa produk yang sudah direview oleh BPOM itu tidak bagus gitu. Setuju nggak? Setuju kalau kayak gitu nggak akan ada mudorot gitu kan. Misalkan kita ingin membantu nih, saya dokter, saya ingin membantu masyarakat. Cara saya adalah begini, kalau cara saya, loh kok ternyata ini ada kandungan yang tidak baik ya. Nah, ini yang perlu saya tanyakan adalah, saya lapor sama pihak BPOM. BPOM, ini bagaimana? Ini ada kandungan yang nggak bagus loh dari produk ini. BPOM ini kekurangan SDM ya, sampai nggak tahu bahwa produk ini berbahaya dan membahayakan masyarakat. Nah nanti BPOM itu akan segera mengecek. Gak mungkin kan BPOM gak ngecek. Mungkin seringkali gini ya guys, dipeluntir gitu loh beritanya kayak gini tapi pada saat dipeluntir. ketemu di pagi-pagi Ambiar itu nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah Doktif sama DP sama Lola itu nggak ada ya. Karena ini kan memang ini adalah personal branding Doktif, personanya seperti ya, itu. Gitu, sama seperti misalnya bukan persona sih sebenarnya juga memang Doktif ya, memang sebenarnya tidak ingin dikenal gitu loh. Ya, personal branding. Sama seperti dulu Deddy Corbuzier pakai yang apa namanya itu yang kayak kayak tuyul tuh. Kok tuyul sih? Celak ini nih. Tuyul celak itu kan. Modelnya tuh. Nah itu jadi sekarang ya kan. Doktif ingin dikenal seperti ini gitu loh. Iya, gitu ya. Kan? Kok jadi jangan ada yang merasa keberatan. Kalian punya personal branding apa silahkan terserah gitu ya. Jangan saling apa namanya itu? Hujat, nggak apa-apa. Memang itu personal branding mereka ya. Kita saling hormatin ya. Mas Limbat juga nggak mau ngomong, padahal beliau bisa ngomong gitu ya. Nggak apa-apa. Kayak Karen masih pakai top, ya kan? Top itu apa? Top wig ya? Karen. Gak mau lepas topeng. Iya. Karena menurut saya seharusnya topeng itu hanya sebagai konten di sosial media. Kita kasih kesempatan dokter untuk menjawab silakan. Ya karena yang memang ini yang Doktif inginkan, Doktif tidak ingin dikenal dengan publik. Tetap anonymous ya. Karen Delano kan juga pakai top tuh, wig ya. Gak apa-apa kan Doktif juga nggak suruh Karen Delano lepas ya kan. Gitu juga dengan DRL meskipun pakai wig nggak suruh Doktif lepas ya kan. Jadi kita semua masing-masing punya ya. Oke guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa info Dewi Persik, terus tadi ada Denis, terus Nikita Mirzani, tentu saja ada Sheila Sofia. Nah, kalian, oh ya, ada satu lagi Bunda Maya ya. Nah, kalian pro kemana nih? Kalian lebih memilih yang mana? Dan gak heran ketika Dewi Persik lebih memihak ke Sheila Sofia. Karena apa? Karena Doktif kan udah ada Nikita Mirzani. Nah, Nikita Mirzani kan sama Nikita kan sama si Dewi kan ada perseteruan. Jadi nggak mungkin mereka satu kubu gitu loh guys. Jadi mau nggak mau dia harus milih Sheila Sofia. Apalagi juga ada teman-temannya yaitu ada Uya Kuya dan yang lain-lain guys. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.